Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Her Pratiwi, Magister Pendidikan selaku pembimbing 1, dan Ibu Amrina Izatika, Magister Pendidikan selaku pembimbing 2, serta Ibu Dr. Randa Erni, Magister Pendidikan selaku dosen pembahas proposal penelitian skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan video seminar proposal penelitian Tiara Fadilah NPM 1813053086 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Trevinger terhadap Higher Order Thinking Skills peserta didik kelas 5 SD Negeri di Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Baik, yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013 yang merupakan pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan mendorong peserta didik agar lebih aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan pendidik bertindak sebagai fasilitator. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di sekolah, diketahui bahwa pembelajaran masih bersifat satu arah, yaitu dari pendidik ke peserta didik, sehingga dibutuhkannya model pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik lebih aktif pada proses pembelajaran. Menurut Huda, pada tahun 2013 pada halaman 318 menyatakan bahwa model pembelajaran Trevinger didasari dengan adanya perkembangan zaman yang terus-menerus berubah dan permasalahan yang harus dihadapi semakin kompleks. Model pembelajaran Trevinger ini dapat merumuskan suatu masalah, mencari suatu informasi terkait permasalahan yang ada, menganalisis, mencari solusi, dan dapat berpikir secara kreatif serta kritis. Pendidikan di Indonesia pada abad 21 ini juga masih mengalami berbagai permasalahan yang salah satunya adalah kemampuan berpikir peserta didik yang masih tergolong rendah atau lower order thinking skills yang disingkat dengan LOTS. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis di SD Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram pada bulan Desember 2021 menunjukkan butir-butir pada soal kelas tinggi yang digunakan pada ujian penilaian akhir semester masih tergolong LOTS. Hal tersebut dikarenakan pada butir-butir soal yang diberikan masih didominasi oleh ranah kognitif, yaitu C1 sampai C3 yang tergolong rendah berdasarkan dari taksonomi Bloom. Berdasarkan analisis level kognitif menunjukkan bahwa tingkat level kognitif HOTS yang terendah terdapat di kelas 5, sehingga penulis akan melaksanakan penelitian eksperimen di kelas tersebut. Selain itu, nilai ujian penilaian akhir semester peserta didik di kelas 5 yang masih rendah mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir peserta didik masih pada kategori rendah. Yang berikutnya, identifikasi masalah. Soal yang diberikan dan hasil belajar peserta didik masih tergolong LOTS. Yang kedua, pembelajaran masih belum berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, aktivitas belajar peserta didik masih rendah. Yang keempat, peserta didik masih LOTS dalam pembelajaran. Dan yang kelima, pendidik belum menggunakan model pembelajaran Trevinger di dalam kelas. Yang berikutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada proposal penelitian ini adalah yang pertama, model pembelajaran Trevinger, dan yang kedua, higher order thinking skills peserta didik di kelas 5 SD Negeri di Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Yang berikutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Trevinger terhadap higher order thinking skills peserta didik di kelas 5 SD Negeri di Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Yang berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran Trevinger terhadap higher order thinking skills peserta didik di kelas 5 SD Negeri di Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah bagi peserta didik. Penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan aktivitas belajar peserta didik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang bermakna sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan secara optimal. Lalu yang kedua, bagi pendidik, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kepada pendidik tentang alternatif dari model pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara variatif.
Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional pendidik dalam menyelenggarakan pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang ketiga, kepada sekolah, hasil penelitian ini memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Lalu kepada penulis, hasil penelitian ini mampu menjadi motivasi dan dasar penelitian serta menambah wawasan pengetahuan penulis tentang penelitian eksperimen dan penerapan pada model pembelajaran Trevinger. Yang berikutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan variabel penelitian yaitu pengaruh model pembelajaran Trevinger dan higher order thinking skills peserta didik kelas 5 SD negeri di Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Lalu yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian yang dilaksanakan adalah peserta didik dan pendidik kelas 5 SD negeri di Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Lalu yang ketiga, objek penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran Trevinger terhadap higher order thinking skills peserta didik di kelas 5 SD negeri di Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Lalu, yang keempat adalah tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram yang berada di SD Negeri 1 Triharjo, SD Negeri 1 Karangraja, dan SD Negeri 2 Karangraja. Lalu, yang kelima adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini adalah semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Bab 2, tinjauan pustaka. Kerangka pikir. Kerangka pikir digunakan untuk menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Higher order thinking skills yang masih rendah pada peserta didik tidak hanya diakibatkan oleh proses kognitif yang masih rendah, tetapi pada aspek afektif atau keaktifan peserta didik juga yang masih rendah. Sehingga untuk meningkatkan higher order thinking skills peserta didik diperlukan model pembelajaran yang banyak melibatkan proses kognitif dan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Model pembelajaran Trevinger ini merupakan model pembelajaran yang menangani proses kognitif dan afektif untuk meningkatkan tingkat berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Variabel X, yaitu model pembelajaran Trevinger, berpengaruh kepada variabel Y, yaitu higher order thinking skills peserta didik. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian pre-eksperimental menggunakan bentuk one group pretest post-test. Tempat dan waktu penelitian di SD Negeri di Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram pada waktu semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh peserta didik kelas 5 di 3 SD Gugus 2 Kecamatan Merbau Mataram dengan sampel satu kelompok atau satu sekolah. Yang berikutnya, variabel penelitian. Penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas, yaitu model pembelajaran Trevinger, lalu pada variabel terikat, yaitu higher order thinking skills peserta didik. Yang berikutnya, prosedur penelitian. Ada 3 prosedur penelitian, yaitu penelitian pendahuluan, yang kedua tahap perencanaan, dan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Yang berikutnya adalah definisi konseptual. Yang pertama adalah model pembelajaran Trevinger. Model pembelajaran Trevinger yaitu model pembelajaran yang menangani permasalahan berpikir kreatif peserta didik dengan melibatkan keterampilan kognitif dan afektif pada setiap tingkatannya, serta memperhatikan fakta-fakta penting yang ada di lingkungan sekitar, lalu memunculkan berbagai gagasan dan memilih solusi paling tepat untuk dapat diimplementasikan secara nyata. Lalu yang kedua, higher order thinking skills, yaitu proses berpikir yang membutuhkan kemampuan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Lalu selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah yang pertama, model pembelajaran Trevinger.
Model pembelajaran yang Trevinger adalah model pembelajaran yang melibatkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dengan 3 tahapan pembelajaran. Yang pertama ada tahapan 1, yaitu pendidik menyajikan permasalahan kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Lalu tahap yang kedua adalah pendidik memberi waktu dan kesempatan pada peserta didik untuk mengungkapkan ide atau gagasan dan membimbing peserta didik untuk menyepakati alternatif dari pemecahan masalah yang akan diuji. Lalu pada tahap yang ketiga adalah pendidik mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Lalu yang kedua adalah higher order thinking skills, yaitu kemampuan berpikir yang lebih tinggi dengan ranah C4, C5, dan C6 yang memiliki indikator kemampuan menganalisis, evaluasi, dan mencipta. Yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes. Pada penelitian ini, teknik tes digunakan untuk mencari data mengenai higher order thinking skills peserta didik dalam menjawab soal. Tes tersebut terdiri dari tes awal atau pre-test dan tes akhir yaitu post-test. Yang berikutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda dengan jumlah 25 soal. Adapun responden yang mengerjakan soal tersebut berjumlah 26 peserta didik. Yang berikutnya adalah uji instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan dari soal yang akan digunakan dalam penelitian. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi dengan rumus korelasi poin Bessel, yaitu koefisien korelasi poin Bessel sama dengan rata-rata subjek yang menjawab benar dikurang dengan rata-rata skor total dibagi dengan standar deviasi dari skor total dikali akar dari proporsi subjek yang menjawab benar item dibagi dengan proporsi subjek yang menjawab salah item. Yang berikutnya adalah uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan internal konsistensi dengan rumus yang digunakan dengan teknik KR20 atau Kudar-Richardson adalah sebagai berikut, yaitu reliabilitas internal seluruh instrumen sama dengan jumlah item dalam instrumen dikurang dengan jumlah item dalam instrumen dikurang dengan 1 dikali dengan varians total dikurang sigma proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1 dikali 1 dikurang proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1 dibagi dengan varians total. Yang berikutnya adalah uji daya beda soal, yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Menghitung daya beda soal menggunakan rumus berikut, yaitu jumlah peserta tes sama dengan banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar dibagi dengan banyaknya peserta kelompok atas dikurang dengan banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar dikurang dengan banyaknya peserta kelompok bawah sama dengan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar dikurang proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Yang berikutnya adalah uji taraf kesukaran soal. Uji taraf kesukaran soal ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui taraf kesukaran suatu soal yang digunakan sebagai instrumen. Rumus yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Ari Kunto pada tahun 2010 pada halaman 208 adalah sebagai berikut. Indeks kesukaran sama dengan banyaknya peserta didik yang menjawab benar dikurang dengan jumlah seluruh peserta didik. Yang berikutnya adalah teknik analisis data. Uji normalitas data. Penelitian ini menggunakan C kuadrat untuk menguji normalitas data, yaitu C kuadrat sama dengan sigma buka kurung frekuensi yang diobservasi dikurang dengan frekuensi yang diharapkan tutup kurung kuadrat dibagi dengan frekuensi yang diharapkan.
Yang berikutnya adalah uji hipotesis penelitian. Pada pengujian hipotesis ini, untuk membandingkan sebelum dan sesudah adanya perlakuan, maka digunakan t-test sample relate. Menghitung t-test ini dapat menggunakan rumus menurut Sugiono pada tahun 2019 pada halaman 308, yaitu T sama dengan nilai rata-rata post-test dikurang dengan nilai rata-rata pre-test dibagi dengan akar dari buka kurung jumlah peserta didik pada saat post-test dikurang 1 tutup kurung dikali dengan varian post-test ditambah dengan buka kurung jumlah peserta didik pada saat pretest dikurang 1 dikali dengan varian pretest dibagi jumlah peserta didik pada saat post-test ditambah jumlah peserta didik pada saat pretest dikurang 2 dikali dengan buka kurung 1 dibagi dengan jumlah peserta didik pada saat post-test ditambah dengan 1 dibagi dengan jumlah peserta didik pada saat pretest tutup kurung. Adapun rumusan hipotesis yang diajukan dalam uji hipotesis ini adalah sebagai berikut. HA, terdapat pengaruh model pembelajaran Trevinger terhadap higher order thinking skills peserta didik kelas 5 SD Negeri di Gus 2 Kecamatan Merbau Mataram. HO, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Trevinger terhadap higher order thinking skills peserta didik kelas 5 SD Negeri di Gus 2 Kecamatan Merbau Mataram. Demikian presentasi proposal penelitian skripsi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penggunaan bahasa dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.